Assalamualaikum guys. Oke, jadi di kali ini kami mau ngobrol-ngobrol pengalaman hijrah kami. Sebelumnya kenalin dulu, gue Islamia. Gue Citra. Jadi apa lagi? Stop dulu Mbak. Cit, gue mau nanya nih. Jadi pengalaman masa lalu apa yang menurut lu itu kelam banget? Kalau Cira sih pas dulu itu ketika pas pacaran. Jadi itu kapan? Itu ketika Citra tahun 2015 itu pas Citra masih SMP. Masih SMP. Jadi lu pacarannya waktu SMP gitu? Agak amazing sekali. Karena ya lingkungan Cira kan di SMP tuh banyak yang pacaran, Mbak. Oh. Jadi ya ikut juga. Jadi ikut-ikutan trennya pacaran, lu ikut-ikutan pacaran gitu. Mana lingkungan kan banyak ada kawan cowok juga. Oh, jadi lu terbiasa buat ngeliat orang pacaran gitu. Kalau Mbak sendiri dulunya gimana? Kalau dulunya sih lingkungan pergaulan gue itu hampir semuanya tuh cowok. Jadi bisa dibilang 90% cowok, 10%-nya cewek. Mulai dari gue dulu game, terus juga yang motoran, terus anak Discord yang didominasi sama cowok gitu. Jadi pergaulan Mbak ya cowok. Ya, agak anarkis ya. Tapi saat berada di titik ini gimana bisa hijrah? Jadi titik balik gue hijrah itu dimulai dari di akhir tahun 2019 itu ada hal yang mengharuskan gue menggunakan niqab cadar, karena ada suatu kejadian yang istilahnya di masa lalu waktu itu yang mengharuskan gue menggunakan niqab, dan karena itu gue mencoba buat memperbaiki menggunakan niqab dengan ya istilahnya walaupun gak baik-baik banget gitu, gue pakai niqab dan berusaha buat mulai belajar mengenal Islam gitu. Nah itu sih titik balik membuat gue mulai untuk merubah diri dari lingkungan gue yang sebelumnya cowok. Nah kalau lu sendiri gimana tuh? Yang membuat Citra bisa di titik itu nih karena kan waktu dulu itu Papa Citra meninggal tuh tahun 2015, dan di situ setelah Papa Citra meninggal itu sekitar 3 harian mbaknya Citra ketemu sama konten dakwah di Instagram. Oh iya. Itu, nah di situ ada postingan yang ngena banget. Di situ tulisannya tuh jika daging babi itu haram dan kamu nggak mau makannya, sedangkan pacarnya itu haram, tapi kamu kenapa masih ngelakuinnya? Jadi memilih-milih hukum ya. Dan di situ kenapa Cira milih ya untuk putus itu karena takut kalau Papa Cira nanti di kuburan tuh disiksa gitu, Mbak. Jadi itu yang buat lo sadar-sadarnya gitu. Oke. Coba bisa nggak sih lo ceritain Prosesnya, Mbak? Iya, prosesnya. Kalau Cira dulu sih karena kan ngerasa tuh ya batin tuh kan nolak kan, Mbak ya. Jadi sambil Cira tuh berdoa biar bisa dijauhan dari ya pacaran tadi, sering doa dan akhirnya Allah tuh ngejauhin Cira sama si doi itu. Oh ya ampun, Masya Allah. Alhamdulillahnya. Terus mulai tuh Cira nyari-nyari kajian kan, sering nonton. Ketemulah Yuk Ngaji. Oh, Yuk Ngaji pusat dulu atau? Oh, Yuk Ngaji pusat. Di nonton streaming Yuk Ngaji kan kemarin corona tuh sering nonton. Oh iya, streaming tiap malam waktu puasa ya, lanjut. Terus karena ngerasa ya ada, kalau di Yuk Ngaji kan ada kelas eksklusifnya kan, Mbak ya? Ada ngepas yes. Terus Cira mulai tuh nyari yang di distributor Palembang tuh di mana gitu. Oh, distributor. Komunitas. Regional. Oh iya. Jadi
Cira mulai tuh nyari regional di Palembang kan, nyari di IG Yuk Ngaji Palembang, dan di situ Cira pas lagi nyari tuh udah tutup, maksudnya belum ada kelas, belum aktif ya, udah lewat, iya, karena Y1 udah lewat. Iya. Jadi alhamdulillah pas Cira kepo lagi ada YS2-nya. Angkatan 2. Angkatan 2. Bener. Jadi Cira daftar. Jadi daftar. Itu prosesnya panjang ya. Lumayan panjang, berarti dari mulai 2015 sampai sekarang gitu. Terus kalau Mbak sendiri bisa proses hijrahnya gimana? Kalau gue sih yang setelah gue pakai niqab gitu, gue mulai banyak tuh istilahnya kayak ustazah online gitu yang suka nasehatin, lu kok cadaran kelakuannya kayak gitu, lu ngapain sih cadaran kok ngupload foto, lu cadaran, pokoknya mempermasalahkan penampilan gue sama kelakuan gue. Dan di situ makin hari gue sadar juga, iya juga sih kelakuan gue tuh. Itu emang Mbak pas ketika bernikah itu masih apa kumpul sama cowok? Iya, masih gue berasa tuh cuman ganti penampilan aja gitu, karena gue masih kumpul sama temen-temen gue yang cowok, terus masih jalan, masih suka main game dan segala macem. Jadi ya mulai banyak ustazah online yang nasehatin gue gitu, tapi gue masih menolak di saat itu dan ngerasa, lu ngapain sih ngurusin hidup orang, hidup lu aja nggak keurus gitu ya, lu udah mau ngurusin hidup orang. Nasehatnya tuh bagus kali Mbak ya, tapi masih tertolak. Ibaratnya belum kena. Nah habis itu mulai ada salah satu ikhwan yang nasehatin, dia tuh salah satu dari pondok yang ternama di Indonesia gitu, ketemu di game, ketemu di Discord gitu, nasehatin gue, dan mulai gue tuh agak tersadar sedikit demi sedikit. Terus dia ngirimin postingan Ustadz Felix Xiao, dan di situ gue ngerasa tertusuk. Kalau nggak salah postingannya tuh Islam dan Islami, Islam dan versus Islami. Dan di situ gue mulai sadar, gue tuh Islam kok kayak gini ya. Dan di situ mulai mencari dan ternyata ketemulah sama kayak lu itu, Yuk Ngaji. Gue ngepoin Ustadz Felix Xiao, ternyata dia tuh bagian dari Yuk Ngaji, dan gue nggak ngepoin deh Yuk Ngaji. Dan pas banget kan corona, skripsi gue tertunda, semuanya tertunda, dan sampailah akhirnya gue ngikutin yang kayak lu, tiap malam streaming Yuk Ngaji. Yuk Ngaji Pusat. Iya, Yuk Ngaji Pusat. Dan sama kayak lu nyari juga Yuk Ngaji regional, dan ketemulah Yuk Ngaji Palembang. Dan di situ ya udah coba aja dulu ngikut, dan sampai akhirnya gue diajak rila. Ketika rila gue dikasih kaos kaki sama anak akhwatnya Yuk Ngaji. Di situ gue ngerasa, wah bener-bener nih, ini yang bener-bener Islam yang gue butuhin gitu. Dan di situ gue sama kayak lu nyari Yuk Ngaji ngikut kelas. Oh itu Mbak ketika dikasih kaos kaki itu belum masuk yes? Belum. Jadi di situ gue ngerasa, wah ini nih bener gitu, kayak gini. Lu ketika lu ngajakin orang buat mau hijrah, lu tuh nggak cuma ngomong biasa gitu, tapi lu juga action gitu, kayak ngasih kaos kaki. Dan gue ngerasa wah banget gitu, padahal cuma kaos kaki gitu ya. Dan dari situ gue ngikut, gue nanya-nanya, ikutlah kelas yes di Ngaji. Dan di situ di episode 1, 2, 3, 4 kan kita disuruh mikir tuh, apakah kita itu benar-benar Islam selama ini, apakah kita tuh cuma Islam KTP atau cuma Islam gitu sih panjang ceritanya. Dan itu ngena di hati banget ya Mbak? Iya, ketika ikut di situ tahu emang lu tuh benar-benar Islam selama ini. Di situ aduh ya Allah, itu yang hal yang paling ngena sih. Kita dulu ngerasa ya jauh banget lah pokoknya. Jauh banget. Kayak Islam cuman KTP. Iya, Islam cuman KTP doang. Islam yang cuma sholat, ngaji, puasa. Itu aja gak sih? Ya udah sih. Nih. Gitu. Terus, sih. Gimana respon lingkungan Mbak ketika Mbak udah hijrah? Respon temen-temen ya khususnya yang mana circle gue tuh cowok semua gitu.
ya apa ya istilahnya ngalamin penolakan lah, karena kan jelas dalam Islam tuh nggak ada yang namanya ikhtilat, campur baur cewek cowok tuh nggak ada, dan ya gue ninggalin gitu. Dan apa ya yang buat sakit hati ketika dulu kan gue dibantu banget tuh sama mereka, ketika cewek sendirian tuh pasti like a prince, kayak prince, kayak ratu gitu. Nah ketika itu ya ditolak gitu, lu dikatain lu kacang lupa kulit ya, karena apa ya istilahnya nggak mau kumpul lagi, nggak mau main lagi, dengan dalih ya toh kita nggak ngapa-ngapain, cuma main-main biasa gitu sih respon gue. Nah kalau dari Citra, respon temen-temen atau keluarga ketika si Citra memutuskan buat hijrah itu gimana? Kalau Citra sih alhamdulillah nggak ada respon buruk sih Mbak. Alhamdulillah. 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 Karena ya Citra kan dulu kan sekolah umum tuh. Ketika SMA kan pas Citra hijrah kan masuk madrasah kan. Jadi di lingkungan madrasah juga nggak terlalu banyak yang pacaran. Jadi ya alhamdulillah di lingkungan Citra yang madrasah ya mendukung Citra hijrah buat Citra juga. Karena lingkungannya udah mulai bagus ya waktu SMA. Oke. Nah, jadi itu sih mungkin kilas balik cerita kisah hijrah. Nah, habis itu kita bakal ngasih tips nih, gimana biar bisa hijrah yang seutuhnya, Yang istiqomah lah ya. Iya, gitu. Dari lu dulu. Kalau Citra sih pertama yang pasti luruskan niat karena Allah Mbak. Nah, itu penting banget ya. Nah yang kedua itu setelah lurusin niat itu harus banget yang namanya ganti lingkungan yang baik. Nih tapi jangan salah paham dulu nih. Lingkungan yang baik bukan maksudnya lingkungan yang sebelumnya tuh nggak baik gitu ya. Lingkungan yang baik di sini yang maksudnya lingkungan yang punya satu visi ke depan, kayak yang karena Allah. Iya, ya, bener banget. Yang sesuai sama syariat Islam. Iya, bener banget, itu penting banget. Terus ketiga itu mengubah informasi. Kita mulai cari-cari informasi yang sesuai sama syariat Islam, gimana pergaulan kita sama temen. Terus yang pertama sih akarnya itu akidah. Kita cari nah di situ kita mulai ubah tontonan kita, ubah tontonan, ubah yang didengar, terus ubah yang di follow juga ya kan. Kayak misalnya opa-opa Korea atau temen-temen yang nggak faedah ya kan, dikurang-kurangin. Ya, benar loh, soalnya kan dulu juga ketika awal buat memutusin hijrah itu, kalau gue tuh sempet nonaktifin akun dan ganti akun lain yang isian yang followernya tuh nggak ada, tapi followingnya itu tuh ngikutin semua dakwah itu ikutin. Soalnya dan dari situ mulai terbentuk informasi-informasi yang Islami. Iya, kalau ketika kita masih ngikutin teman-teman yang misalnya nggak sesuai sama syariat Islam kan, kadang-kadang kita tuh masih kepengen balik lagi gitu ya kan Mbak? Iya benar. Misalnya kumpul sama cowok lagi, pengen rasanya ya, pengen pacaran lagi. Ya kan Mbak? Bener banget ya. Dan yang keempat itu paksain atau kita harus merubah habits kita, merubah habits yang baru. Kalau habits Citra awal hijrah apa tuh? Kalau Citra sih ya kalau awal Citra hijrah sih habitsnya yang pertama itu ya nonton kajian. Benar. Nyari informasi ya tentang syariat sih sama Mbak. Iya benar banget, sama sih itu habitsnya tuh kayak gitu, mulai dari nonton kajian, dengerin kajian, baca buku Islamin. Karena kita harus memaksa memulai, jangan bilang nunggu, istilahnya kan ada yang bilang nunggu baik dulu baru berubah. Itu tuh kalau nggak kita mau paksain sekarang, mau kapan lagi gitu sih. Iya, sama ini Mbak, apa namanya, cari teman hijrah. Oh iya benar banget, yang namanya teman hijrah itu pure itu tuh bener banget kayak yang lingkungan tadi kan, karena lingkungan itu amat mempengaruhi kita sih. Ya kalau kan kemarin dulu misalnya nih
kita punya kawan yang nggak sesuai sama syariat Islam, ketika kita ada temen hijrah yang sama-sama berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah, belajar syariat Islam kan, jadi kita tuh ikut tertarik, ikut kalau misal temen kita nih misalnya menghafal Quran, jadi kita tuh kayak terdorong ingin menghafal Quran juga. Soalnya gitu kalau kan, kita beda sendiri tuh rasanya minder aja gitu. Jadi minder kan, mau nggak mau ya kita paksain ikut. Kayak temen sholat duha, kalau kita nggak sholat duha sendiri pasti malu. Iya. Jadi temen tuh sangat mempengaruhi ya Mbak ya. Itu tadi sih sahabat hijrah. Sama kayak di tempat ini Sahih sahabat hijrah. Iya. Ini kafe sahabat hijrah teman-teman. Iya, coba buat kalian hangout sama-sama sahabat Bisa hijrah kesini. bisa kesini. Kita promosi dikit ya. Tapi yang paling penting teman-teman dalam hijrah kita itu yang pasti niat. Niat karena Allah. Ya kayak hadis yang bunyinya innamal a'maluhu binniyat. Semuanya itu tergantung pada niatnya gitu. Kalau niat lu hijrah cuma buat dapet jodoh soleha, aki-aki soleha, Cuma dapat iya, jodoh. cuma dapet jodoh. Aki-aki soleh, oh iya aki-aki soleh. Kalau lu niatnya cuma aki-aki Aki-aki soleh, apa aki-aki nih Mbak? aki-aki soleh, ya lu bakal cuma dapet itu. Tapi ketika lu niatnya karena Allah, ya pasti lu dapet ridhonya Allah gitu aja sih. Lebih dapet lah kan hijrahnya ya Mbak ya. Insya Allah sampai ke finish surga. Amin. Jadi mungkin itu aja sih sharing session kita hari ini buat temen-temen. So balik lagi, kalau lu pengen hijrah jangan pernah takut buat berubah, karena Allah tuh pasti selalu punya cara buat hamba-hambanya. Rencana Allah tuh pasti selalu paling bagus sih. Dan minta doanya buat temen-temen, semoga kita hijrah bisa istiqomah istiqomah lagi. Dan mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja cerita dari kita. Jangan lupa buat like, subscribe, Komen di channel kita, dan share juga biar nambah kebaikan baik bagi kita buat kalian juga. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau yuk ngaji Palembang ya. Dadah.